nya. Metro Pagi kembali dengan informasi dari Barreskrim Mabes Polri yang menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, 2 orang tersangka berinisial F yang berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan saya mengamankan 2 tersangka. Barreskrim juga turut mengamankan 2 orang artis dan juga model majalah dewasa berinisial NM dan PR yang juga merupakan finalis Putri Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual. Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kombes Pol Umar Esfana menyatakan saat ini 2 orang tersangka dan 2 orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data pihak yang terlibat. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke Dinas Sosial. Jadi kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah 2 orang artis yang juga foto model, yang juga model berinisial MS dan PR. NM dan PR. Dua-duanya artis, dua-duanya juga berprofesi sebagai foto model, dua-duanya berprofesi juga sebagai model. Dalam kasus ini, selain mengamankan 2 orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK online. Berawal dari pengembangan kasus Mucikari RA yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan 2 orang artis yakni NM dan PR sebagai korban, sementara 2 orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Keempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang di dalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, yaitu berkisar antara 50 juta sampai dengan 120 juta untuk per 3 jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan Barreskrim Mabes Polri. Dengan manajer atau artis dia lewatnya UI, dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul kemudian kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan yang paling murah di kelompoknya O ini 1 kali short time gitu sekitar 3 jam itu paling murah 50 juta, kemudian yang paling mahal 120 juta. Itu termasuk artis senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Polres Jakarta Selatan karena ternyata RB itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Salah seorang saksi kasus prostitusi online dengan mucikari Robby Abbas yang diduga turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 16 bulan penjara. Robby Abbas pun terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 tentang perbuatan asusila. Kasus prostitusi online dengan mucikari Robby Abbas yang turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman penjara 16 bulan. Terdakwa Robby Abbas terbukti bersalah dan melanggar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang perbuatan asusila.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tamrin memutuskan Robi bersalah karena melakukan perbuatan yang disengaja atau mempermudah tindakan asusila dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Setelah terbukti secara memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau menggunakan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian dengan kebiasaan. Kedua, menentukan pidana kepada terdakwa Robi Abbas tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Menetapkan masa penetapan dan berlangsung dijalani oleh terdakwa yang dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dilakukan. Kuasa hukum Robi Abbas Peter L. mengatakan masih berpikir untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Masih pikir-pikir. Sesuai dengan ketentuan diberikan kesempatan 7 hari untuk pikir-pikir apakah kita menerima atau melakukan upaya hukum selanjutnya. Atas putusan ini, Robi Abbas terbukti melakukan penjajakan pekerja seks komersial dari kalangan artis seperti Amel Alfi, Tias Mirasih, dan Cinta Bahir dengan kisaran harga 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Robi Abbas kedapatan tengah bertransaksi dengan menjajakan Amel Alfi di Hotel Ritz-Carlton Jakarta awal Mei 2015. Robi Abbas ditangkap dengan barang bukti uang sebanyak 40 juta rupiah dan sepasang pakaian dalam milik Amel Alfi. Dengan putusan majelis hakim ini, Robi Abbas masih harus mendekam dalam tahanan 11 bulan ke depan. Dari Jakarta, Lala Sumardi, Agung Dul, TV One mengabarkan. Mengawali kabar hari ini, ratusan pelajar siswa sekolah menengah atas atau SMA Negeri 5 Makassar mengamuk di sekolah mereka. Mereka pun menendang pot dan merusak sejumlah fasilitas sekolah. Kemarahan siswa ini dipicu atas dibubarkannya aksi unjuk rasa yang menilai ada pungutan liar di sekolah mereka. Para guru merebut dan merobek selebaran yang dibentangkan siswa. Bahkan terdapat guru yang turun menyiramkan air ke siswa yang menolak masuk ke dalam kelas. Selain dugaan pungli, mereka juga meminta kejelasan atas pergantian pimpinan kepala sekolah yang sebelumnya dipimpin oleh Rahmat dan kemudian diganti kepala sekolah baru Abdul Qadir. Sebuah taksi ditembak pengemudi mobil pribadi di Jalan Kapten Tendean Mampang, Jakarta Selatan pagi hari tadi. Meskipun tidak ada korban, tetapi akibat penembakan taksi mengalami pecah ban. Sebuah peristiwa penembakan terjadi pada pukul 4:30 pagi tadi terhadap sebuah taksi yang dikemudikan Rahmat Suparman. Kasus ini bermula saat Rahmat berhenti di sebuah lampu lalu lintas yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat hendak berjalan usai lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau, tiba-tiba seorang pengemudi mobil pribadi menembak bagian belakang taksi hingga menembus ban bagian belakang sebelah kiri dan menyebabkan ban menjadi kempis. Sopir taksi berusaha tetap melanjutkan perjalanan, meski penembak sempat mengancam akan menembak kembali ke arah korban. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Kira-kira dari pelaku ini ada anggota atau bukan, Bang? Sampai sekarang masih didalami untuk di lapangan. Petugas kepolisian hingga kini masih memburu pelaku yang diperkirakan masih berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jika kabar tadi mengenai taksi, kabar berikut ini mengenai ojek. Kehadiran ojek online ini ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian tukang ojek pangkalan. Mereka memprotes kehadiran ojek online yang mulai marak di Bandung, Jawa Barat. Bahkan sampai terjadi aksi pemukulan dan juga pengerusakan.
Kehadiran ojek online selain membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang, namun ternyata juga turut menimbulkan masalah bagi sebagian pemudik ojek pangkalan. Sekitar 200 orang anggota paguyuban ojek sekota Bandung, Jawa Barat menolak kehadiran ojek online dan akhirnya melakukan protes di halaman kantor pemerintahan kota Bandung, Jawa Barat. Murahnya tarif yang dipatok oleh ojek online dan merosotnya jumlah pendapatan ojek pangkalan diduga sebagai pemicu utama bagi sebagian pengemudi ojek pangkalan yang ada di Kota Kembang ini. Merasa tidak ditanggapi, mereka kemudian mendobrak pintu gerbang yang kemudian dihadang oleh aparat setempat. Akhirnya perwakilan dari ojek pangkalan ini diterima untuk bermusyawarah dengan perwakilan pemerintah Kota Bandung. Mereka mengancam akan menurunkan lebih banyak massa apabila ojek online masih beroperasi di Bandung, Jawa Barat. Masih dari Bandung, Jawa Barat, ratusan pengemudi ojek pangkalan mendatangi kantor pengurus salah satu kantor ojek online yang ada di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat. Kedatangan mereka terkait dengan peristiwa pengeroyokan pengemudi ojek pangkalan dan pengerusakan pangkalan ojek di Manisi, Cibiru yang terjadi Kamis pekan lalu. Mereka pun bisa ditenangkan pasca kedatangan polisi setempat. Mendapati kekisruhan yang terjadi di wilayahnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan akan memanggil kedua belah pihak. Saya akan pertemukan ojek pangkalan dan ojek, cuman waktunya belum ketemu aja, untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Nomor satu itu harus dari sudut pandang masyarakat pengguna. Kedua, ojek pangkalan harus mengupgrade dirinya. Zaman sudah berubah. Dulu orang cuma pakai HP buat nelpon, sekarang buat segala hal. Jadi ojek pangkalan juga harus bisa menerima orderan dari online. Nah, itu yang sedang dibikin oleh Pemkot aplikasinya, supaya mereka bisa mendapat ekonomi dan rezeki lebih dari sekadar nunggu yang rutin-rutin sebenarnya. Kebutuhan akan moda transportasi yang murah dan bebas kemacetan tentulah idaman bagi setiap konsumen. Namun diperlukan formula yang baru agar saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara dan John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, guna menertibkan para pengguna kendaraan di jalan raya, baik polisi maupun dinas perhubungan ini merazia sejumlah lokasi. Dalam razia di sepanjang siang tadi, ada ratusan pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran. Sebagai pengendara kendaraan bermotor, ada sejumlah aturan yang wajib dipatuhi ketika tengah berkendara di jalanan. Tak hanya harus memiliki surat izin mengemudi dan membawa surat tanda kendaraan bermotor, jika merunut pada Undang-Undang Lalu Lintas, ada beberapa barang yang mesti ada ketika mengendarai kendaraan bermotor. Di Jalan Lejen Suprapto Cempaka Baru, jajaran Polantas Polres Jakarta Pusat menggelar operasi zebra di hari kelima. Dalam operasi siang tadi, seorang anggota TNI akhirnya ditahan karena mengemudi minibus tanpa mengenakan pakaian. Inilah oknum TNI yang kedapatan tidak mengenakan baju karena merasa panas setelah dari pemakaman. Meski sempat terjadi adu mulut, namun pelaku tetap digiring ke Mapolres Jakarta Pusat. Di sepanjang hari ini ada ribuan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terjaring razia. Di Jalan Pelumpang Pasar Ular Jakarta Utara, jajaran Polantas Polres Jakarta Utara juga melakukan operasi zebra. Menariknya dalam operasi kali ini, petugas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyiapkan area sidang guna melakukan sidang di tempat. Ada ratusan pengendara yang terkena tilang dan menjalani sidang karena melanggar marka jalan. Petugas mengimbau agar para pengendara sepeda motor tidak lagi memutar arah di tempat yang tidak semestinya, apalagi harus melawan arus karena hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Tak hanya polisi yang merazia kendaraan pribadi, petugas dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan turut melakukan razia di Terminal Pasar Minggu. Dalam razia ini, puluhan petugas mencopoti kaca film gelap kendaraan umum guna menghindari kejahatan seksual yang kerap terjadi di dalam angkot. Dari razia yang dilakukan, ada 10 kendaraan yang ditilang, sementara 16 lainnya ditahan akibat tidak memiliki surat kendaraan. Razia ini akan terus dilakukan seiring meningkatnya angka kriminalitas di dalam angkutan umum dan pelanggaran oleh para pengemudinya.
Tim TV One mengabarkan.